Oke cuy, balik lagi di video gue. Jadi di video kali ini mungkin lu udah tahu ya maksud dari video ini apaan sesuai judul yang udah lu baca tadi. Langsung aja ke inti pembahasannya. Di sini kalau lu belum install Tracker, lu install aja dulu dah tuh. Nah terus juga gue udah bikin, nah ini folder API strip my app ya buat bikin API-nya ya. Nanti sini ada file user.php, belum ada isinya karena belum dibikin. Nah, gue juga udah bikin database-nya. Kalau dilihat, nah ini database-nya. Di sini namanya test data, terus ada table yang namanya users. Kalau ngelihat data tipenya kayak gini, udah gitu dong dah. Langsung kita eksekusi. Nah, mungkin yang pertama-tama foldernya kayak gini dah. Di sini pengen gue bikin API-nya dulu untuk manggil datanya dari database, karena udah bikin database-nya dan datanya juga udah ada. Di sini berarti tinggal manggil datanya. Bikin aja variabel koneksi, isinya itu my scale connect, apa aja tuh, ada localhost, nama servernya, server name ya kalau nggak salah ini, terus username itu root, passwordnya kosong, nama database-nya test data. Alright. Nah, untuk nampilin datanya gimana tuh? Sini bikin variabel SQL yang isinya koneksi query. Nah, query untuk manggil data apa tuh? Bikin aja select dari table users. Dah gini. Terus ulang datanya, pakai while variabel data SQL fetch soap. Nah, karena ini datanya nanti berbentuk JSON, berarti harus kita kasih tahu dulu nih, data yang dikirim itu adalah JSON. Pakai header content type-nya apa? Application / JSON. Terus di sini gue bikin variabel baru deh yang namanya users data, yang isinya tuh array kosong. Nah, di dalam while ini gue bikin lagi user datanya, tampung arraynya. Berarti di sini data. Terus tinggal nampilin dengan echo JSON encode $user data. Nah, sip. Kalau dilihat di browsernya user.php, nah datanya udah nampil nih. Terus gimana tuh cara nampilin ke program rek kita nih? Langsung aja. Nah, dalam konteks ini mungkin gue make Axios ya. Kalau lo belum install Axiosnya, install dulu dah. Gue juga belum install ini. Installnya npm install Axios. Tungguin aja. Nah, ini udah, tutup aja terminalnya. Sip. Terus jangan lupa diimport Axiosnya. Import Axios. Nah, dalam konteks ini gue juga bakal menggunakan hooks ya. Hook sih? Makanya apa nggak tahu dah. Di sini bikin dulu deh state-nya. Gue bikin state-nya dengan nama users set users. Isinya itu pakai useState. Apa nih? Array kosong. Nah, terus untuk nampilin datanya, di sini gue bikin variabel const fetch data. Di sini gue bikin asinkron aja. Nah, untuk menggunakan Axiosnya gimana nih? Gini deh, gue bikin variabel const response yang isinya void Axios titik metodenya apa? Get. Nah, ini hapus. URL-nya ngambil dari mana nih? Ambil dari sini nih. Copy aja ini. Paste di sini. Terus responnya kita tangkap. Pakai const variabel baru yang namanya bukan. Karena kita udah bikin state-nya di sini. Ini state users ini kita taruh di sini, isinya variabel response titik data. Nah, terus untuk nampilin datanya, mungkin di sini gue bikin table ya. Ini gue hapus dulu, gue bikin table-nya dulu. Nah, ini table udah gue bikin, jadi datanya itu gue tampilin di sini nih. Oke, kita gunain map, berarti users titik map. Parameternya kita kasih user, nomor deh. Udah gitu aja, nomr dah buat nomornya itu nanti. Sorry, ini salah.
harusnya tutup kurung buka kurung biasa. Terus TR ini gue taruh di atasnya, di dalamnya. Terus untuk nomornya berarti NOMR plus 1. Terus selanjutnya itu kita buat nampilin nama, username sama emailnya. Di sini berarti user titik nama, terus di sini user titik username, selanjutnya user titik email. Nah ini sesuai dari ini ya, apa namanya, row di tabelnya, apa sih, field ya. Nah itu dah. Terus flash datanya nih nggak digunain, kenapa nih? Kalau enggak kita gunain di dalam use effect. Use effect, tinggal dipanggil fetch datanya. Jangan lupa di sini dikasih array kosong karena kita manggil datanya cuma sekali. Oke nih harusnya. Nah, ini harusnya udah oke. Kalau dilihat web browsernya, kayak ini gue refresh dulu deh. Ada yang error, kenapa nih? Coba lihat dulu error itu apa. Nah, sini gue kasih try catch dulu deh. Kita di sini. Terus errornya ditampilkan di konsol. Lihat lagi, ini ada yang error kan? Apa nih? Ini akses control originnya nih buat nanganin course ini. Di file PHP-nya tambahin begini. Berarti content type-nya ganti jadi apa tuh tadi? Ini copy aja deh. Access control origin. Terus ini apa nih yang memperbolehkan akses nih filenya? Bikin aja bintang. Kenapa bintang? Karena bintang itu mencakup keseluruhan. Ini kalau gue refresh harus sudah bisa. Nah ini udah nampil nih. Ini hirauin ini errornya. Nah misalkan ini URL-nya localhost portnya 3000 ya. Ini gue copy dulu. Terus di file PHP-nya ini gue ganti nih aksesnya. Gue ganti jadi 4000. 3004 lah, oke. Ini jadi 3004. Kalau gue lihat lagi, ini gue refresh harusnya nggak bisa. Nah begitu dah. Jadi cara nanganinnya, karena ini gue contoh aja, gue bikin bintang. Oke. Gue refresh. Nah ini udah nampil datanya. Terus kayaknya tadi kan ada yang error, di sini aja taruh user ID. Oke. Nah, nggak ada yang error. Udah berhasil nih buat nampilin datanya nih. Ini bikin border aja deh tabelnya. Nah selanjutnya mungkin kita bikin tambah data ya. Untuk tambah datanya itu informnya dulu deh. JXX harus saya tampung sini. Taruh aja di atasnya nih sebelum formnya. Terus isi dari formnya itu apa aja? Pastinya ada input yang tipenya tag. Terus ada value. Value-nya itu apa? Nama. Nah, biarin aja ya karena ini belum bikin state-nya. Sini berarti button, tipenya itu submit, namanya simpan. Nah selanjutnya kita bikin state-nya dulu nih. Oh ini ganti dulu deh. Di sini username, di sini email. Kita bikin state-nya. Nah terus dalam value state-nya kita bikin aja string kosong. Ini juga nih string kosong. Nah selanjutnya kita bikin fungsi buat tambah datanya nih. Di sini gue bikin variable const baru yang namanya add data. Nah, di sini gue kasih asynchron. Terus gue kasih event. Di sini berarti event titik prevent default. Nah selanjutnya gue bikin tracker lagi nih. Copy aja deh. Copy taruh di sini. Ntar response await access get. Getnya kita ganti metode jadi post. Terus di sini kita isi dengan array. Apa aja yang mau diisi? Ada nama. Terus ada username. Habis username ada email. Responnya kita tangkap nih. Responnya tangkap di set users. Enggak gini deh. Jadi ini cut aja. Gue bikin variable baru yang namanya new data yang isinya responnya. Terus
di sini. Jadi ini namanya apa ya? Pokoknya kurang lebih ketika datanya ini di-push, nanti set user ini bakal ngejalanin data yang lama bakal dihilangin terus diganti jadi data yang baru. Gitu dah kurang lebih. Namanya apa gitu gue lupa. Bikin aja data lamanya. Diganti dengan new data. Nah, terus ini state-nya set nama taruh di bawah sini. Set nama, habis itu ada username. Di username ada email. Jangan lupa dikasih alert di sini. Alertnya apa nih? Data berhasil ditambahkan. Add datanya ini kita copy aja, jadi taruh di sini di formnya. Ketika di submit, isinya datanya disubmit atau buttonnya diklik atau gimana lah, baru ngejalanin add data ini nih. Slide. Kita kasih event di sini. Unchain. Sini event set. Yang pertama itu nama ya. Isinya berarti a.target.value. Ini jangan lupa diganti sesuai namanya. Sini username dan ini email. Nah, selanjutnya kita bikin di API-nya nih. Ini kan metodenya post ya. Nah, di API-nya kita tanganin gini deh. Ini gue cut dulu. Di sini gue bikin variabel method baru yang isinya itu global server untuk meminta request metodenya nih. Nah, selanjutnya di sini gue bikin kondisi jika metodenya itu get. Nah, gue isi dengan query tadi tuh, query yang sebelumnya. Tapi jika variabel metodenya itu post untuk tambah data, berarti isinya nih apa? Kita tambahin di sini. Nah, mungkin langsung aja bikin variabel SQL isinya koneksi query insert apa nih, gue lupa nih, insert into tablet users. Apa aja yang mau di insert, terus value-nya apa aja. Nah, begitu. Yang mau di insert itu ID. Sebenarnya ID nggak perlu dicantumin juga nggak apa-apa sih. Ada nama, username, sama email. Terus ID-nya ini kosong, value-nya ada nama, username, sama email. Nah, kita sini bikin dulu deh variabel namanya. Isinya post nama, ini juga username, yang terakhir itu email. Jangan lupa titik koma pas. Nah, baru dari sini diisi dengan nama, username, sama email. Sip. Nah, terus post ini insert. Nah, di sini gue kasih kondisi gini deh. Jika variabel SQL itu adds true, isinya gimana? Aku tangkap dulu ID-nya nih. Gue bikin new ID deh. Kalau enggak user ID. Dengan koneksi insert ID. Nah, ketika datanya ini berhasil di-push ke database, berarti di sini gue bikin dimasukin ke array ini dengan new user. Ini variabel namanya terserah ya. Array isinya ada tuh, ada ID. Terus selanjutnya ada nama. Terus apa nih? Username. Selanjutnya yang terakhir email. Jangan lupa titik koma di sini, baru udah kita jalanin dengan iho json uncode variabel name user. Sip. Nah, ini harusnya udah bisa nih. Tunggu, ini harusnya kita tambahin dulu nih nanganin buat course-nya. Di sini metode nah, get post nama. Nah, oke, kita coba post dulu. Error. User map not function, lihat dulu apa nih. Oke sih harusnya method ini kurang T coy. Sip. Aduh, balik lagi, coba refresh dulu deh.
Nah, coba tambahin datanya. Ini yang pertama buat nama, username, email, simpan. Ada yang error, oh headers, access control allow headers. Sini tambahin aja di sini. Headers. Balik lagi, refresh lagi dah. Enter. Simpan, database tambahkan, oke. Tuh, value-nya nggak ngikut nih. Value-nya kosong, kenaps. Jadi API-nya method query values-nya. Kalau nggak begini deh. Di sini gue bikin variabel data isinya JSON decode. Jadi kita tangkap nih JSON, kita decode di sini dengan file get content. Terus isinya itu php://input true parameter keduanya. Nah, terus ini bukan lagi nih post, iya benar bukan lagi post, jadi data. Kalau balik lagi refresh, gue isi, simpan, data baru tambahkan. Nah, datanya baru masuk nih. Nah, udah nih buat video kali ini, buat nambah data sama nampilin datanya. Ini hapus udah nggak perlu. Video kali ini mungkin cukup sampai di sini doang. Nah, ini kode-kodenya ada tuh. Ini buat API-nya. Alright. Nah, cukup sekian. Mungkin di video selanjutnya gue bakal pengen bikin fitur update data sama delete nih mungkin ya. Oke lah, segini aja. Thank you.